Alhamdulillah anak-anak, kita dapat berkumpul di sini di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku sayang, kalian harus tahu ya bahwa kebiasaan Rasulullah SAW itu kalau mau buka puasa itu yang paling pertama akan dimakan oleh beliau adalah kurma. Karena kurma ini apabila kita buka puasa dengan memakan kurma yang pertama yang membatalkan puasa, yang ngebatalin puasanya ya, bukanya dengan kurma, maka itu adalah sunnah Rasulullah SAW ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana kalau saya tidak punya kurma? Nah kebetulan sudah dekat dengan Lebaran nih ya. Lebaran itu biasanya kita kan suka makan ayam, masak ayam, ibunya, bapaknya. Nah maka apabila tidak ada kurma, tapi ada ayam, apa air putih dulu, apa ayam dulu nih? Maka baiknya ketika berbuka itu kita makan daging ayam dulu ya, daging ayam dulu kalau tidak punya kurma. Nah bagaimana nih, kurmanya nggak ada nih, daging ayam kebetulan belum masak nih ibunya nih, maka itu baiknya adalah dengan meminum air putih ya, air putih yang hangat. Jangan air putih yang ambil langsung dari kulkas, itu kurang bagus itu ya. Air putih yang hangat kalau tidak ada kurma atau tidak ada hal yang lain. Dan kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tadi itu, yaitu berbuka dengan kurma. Nah bagaimana dengan sahurnya? Sahurnya itu adalah sunnah anak-anakku. Sahurnya sunnah dekat dengan akan sholat subuh. Katakanlah kalau sholat subuh itu jam 4:30, kita bagusnya sahur itu jam 4. Jangan sampai kita sahur jam 2 tuh, kurang bagus juga itu ya. Jadi bagusnya sahurnya adalah kita sudah mendekati sholat subuh, maka kita bersahur, tapi kita juga harus ukur waktunya. Kalau kita makan ya mungkin perlu waktu setengah jam, subuhnya 4:30, berarti kita makan jam 4 lah katakan. Seperti itu, paham anak-anak ya? Jadi buka itu harus dengan kurma dulu ya. Nah bagaimana Pak Ustadz, kebetulan nih ada yang sakit perut, nggak bisa puasa gitu ya. Maka puasa itu apabila seseorang sakit ya, terus dia dengan sakitnya itu kalau berpuasa bertambah sakitnya, maka puasanya tidak boleh puasa ya. Kalau orang-orang sakit, atau maaf nih orang tua yang sudah pikun ya, udah tua renta begitu ya, itu nggak usah puasa. Tapi harus kalau orang yang sakit tetapi ketika dia sembuh, maka puasanya harus dikodok tuh nanti di bulan Syawal atau di bulan selanjutnya sesudah bulan suci Ramadan, maka harus dikodok. Oh Pak Ustadz, saya pernah denger nih katanya puasa dikodok dan harus ada fidyahnya gitu ya. Nah seseorang yang bulan suci Ramadan sekarang ini tidak berpuasa, maka bulan selanjutnya yaitu bulan Syawal ya, sesudah Syawal sampai bulan Sa'ban selanjutnya itu harus dikodok. Nah bagaimana ketika dia bulan Syawal, ininya bulan Ramadan, masuk bulan Syawal sampai bulan Sa'ban, dia akan ketemu kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya, tapi dia belum mengkodok, tapi dia dalam keadaan sehat, belum mengkodok puasanya. Bagaimana ini? Maka ketika sesudah lewat bulan suci Ramadan ini dia mengkodoknya di bulan Syawal selanjutnya, maka selain daripada kodok daripada puasanya, orang tersebut harus fidyah. Berapa fidyah itu? 1 mud. 1 mud itu berapa? 6,75, katakanlah 1 kilo lah, supaya kita lebih ya di dalamnya. Jadi kurang lebih 1 kilo beras atau 1 liter beras itu sudah cukup tuh untuk membayar fidyah apabila melewati daripada 1 tahun yang harus dikodok. Jadi anak-anak, nah bagaimana batasannya? Nah batasannya balik anak-anakku, yaitu kalau perempuan, kalau zaman dulu tuh perempuan itu baliknya itu 9 tahun ya Deola ya. Nanti Deola kalau udah 9 tahun itu harus sudah wajib puasa. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki itu 15 tahun baliknya. Tapi sekarang ini zamannya kan sudah berbeda ya. Kadang-kadang anak-anak perempuan 7 tahun juga sudah besar ya, anak laki-laki 10 tahun juga sudah besar. Nah itu tetap kita harus berpuasa, belajar supaya nanti ketika kita kena kewajiban berpuasa kita sudah terbiasa dengan puasanya ya. Terus kalau buka jangan dulu makan yang lada ya,
supaya kesehatan kita dengan puasa Ramadan tersebut terjaga. Jangan pas buka nih ya langsung makan asinan dengan memakan cuka, itu kurang bagus juga ya. Jadi hindari makanan-makanan yang memang membuat perut kita sakit kalau puasa itu ya. Karena perlu diingat ya bahwa puasa adalah termasuk salah satu langkah terapi untuk kesehatan. Jadi bukanya pun kita tidak boleh sembarangan makan seandainya makanan tersebut membuat sakit perut kita. Seperti itu. Paham anak-anak ya? Paham semua ya? Paham ya? Dan tidak boleh berlebihan juga. Wah, kita udah puasa nih sehari penuh ya. Pas buka, waduh, nasi 2 piring ayam 5 potong, tidak boleh juga. Karena apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya berlebih-lebihan itu tidak baik. Sesungguhnya berlebih-lebihan itu jelek ya. Jadi kita bukanya sewajarnya ya. Tidak boleh berlebihan. Seperti itu. Paham ya? Paham ya? Paham. Terus bagaimana kiat kita nih supaya kuat nih puasa nih? Tadi itu bahwa sahurnya agak sedikit dekat dengan subuh. Terus siangnya kalau kita lagi puasa jangan terlalu memporsir tenaga yang berlebihan. Bukan tidak boleh olahraga ya. Seperti lari pagi boleh, tapi tidak boleh olahraganya berlebihan. Boro-boro olahraga kan ya. Makan pun tidak boleh berlebihan. Jadi di bulan puasa ini kita benar-benar disiplin. Karena bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini membentuk kita, baik kesehatan kita maupun akhlak kita supaya lebih baik. Kenapa? Nanti kita akan menemukan Idul Fitri. Id itu adalah kembali, Fitri itu adalah bersih atau suci. Jadi kembali, suci, kembali, bersih. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan yang sekarang ini kita belajar disiplin baik secara makanan maupun secara disiplin ibadah. Ya, paham ya anak-anak ya? Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini dan dengan diisi berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sampai kepada Idul Fitri di bulan Syawal selanjutnya, maka sudah terbentuk di dalam jiwa kita ini orang yang berpuasa. Kemarin kita tidak sembarangan makan, tidak boleh. Namun jangan lupa juga nih, apabila seseorang tidak bisa berpuasa, contoh sakit ya Deola ya, walaupun dia sakit itu tidak seenaknya boleh makan di luar. Contoh makan di teras nih, saya makan lagi sakit, biarin orang juga ngelihat saya sakit, itu tidak boleh. Karena apabila seseorang tidak berpuasa dengan yang diperbolehkan oleh hukum termasuk sakit tadi, walaupun dia tidak berpuasa, maka ketika makan di waktu harusnya berpuasa, maka makannya itu harus ngumpet di dalam rumah ya, tidak boleh. Walaupun kita lagi sakit, itu juga tetap harus ngumpet makannya. Tidak boleh sampai orang lain yang sedang berpuasa melihat kita makan di waktu sedang berpuasa. Paham ya? Paham ya? Paham. Jadi kalau sakit perut tidak puasa, jangan makan di luar, di dalam ya, supaya orang-orang lain juga tidak mengetahui kita lagi makan ya. Paham ya anak-anakku ya? Mudah-mudahan anak-anakku sayang semuanya terawihnya tidak bocor, puasanya tidak bocor, dan bisa khotam Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video aku. Dan yang belum, ayo subscribe. Bye-bye.